Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hilman Sabiti dengan NIM 11-2013-2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fikih siasah, meliputi siasah dusturiyah, siasah ma'niyah, dan siasah dawiyah. Yang pertama yaitu siasah dusturiyah. Kata dusturi berasal dari bahasa Persia yang semula artinya seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Sedangkan secara istilah, siasah dusturiyah adalah kumpulan kaidah yang mengatur antara anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik itu tertulis konstitusi atau tak tertulis konvensi. Ruang lingkup siasah dusturiyah yang pertama yaitu al-sulta al-tasriyah, yaitu pemegang kekuasaan legislatif dalam sebuah negara. Tugasnya adalah membuat dan menetapkan hukum. Salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan ini meliputi yang pertama ahlu hali wal akdi, yang kedua hubungan muslim dan non muslim dalam satu negara, yang ketiga undang-undang dasar, yang keempat peraturan perundang-undangan, yang kelima peraturan pelaksanaan, dan yang terakhir peraturan daerah. Unsur-unsur dalam al-sultah al-tasriyah yang pertama itu pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam. Yang selanjutnya itu masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. Yang terakhir isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Yang selanjutnya itu al-sulta al-tanfisiyah. Al-sulta al-tanfisiyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi imamah, wizarah, bai'ah, dan wali al-ahdi. Tugas al-sulta al-tanfisiyah adalah melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh, maksudnya itu melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik dalam hubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan antar negara, hubungan internasional. Yang selanjutnya yaitu al-sultah al-qadaiyah. Al-sultah al-qadaiyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik pidana maupun perdata. Juga terkait sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara, yaitu persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Tugas al-sultah al-qadaiyah yaitu untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Sumber-sumber hukum siasah dusturiyah yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pokok umat Islam yang utama dan dijadikan dalam menentukan hukum. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu ijma. Dalam hukum Islam, ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik dan maslahah untuk masyarakat. Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku hukum tertentu dengan cara menetapkan kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.
Yang terakhir yaitu adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula adat kebiasaan itu dianggap menjadi suatu ketentuan yang tertulis yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Legislasi dalam siasah dusturiyah. Pada masa Nabi Muhammad, otoritas yang membuat tasyri hukum adalah Allah. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Ada kalanya ayat tersebut turun berdasarkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan menjawab suatu pertanyaan. Dan ada kalanya juga menanggapi suatu perubahan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nabi Muhammad juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global dan umum. Legislasi besar-besaran dilakukan pada masa pemerintahan Utsmani. Pada masa ini hukum yang dipakai dalam masyarakat bukan hanya fikih, melainkan juga keputusan khalifah atau sultan terhadap sengketa atau perselisihan yang terjadi di antara anggota masyarakat. Selain itu ada juga keputusan yang diambil dalam rapat majelis legislatif sebagai al-sultah, al-tasiyah dan disetujui oleh khalifah. Bentuk pertama disebut idarah saniyah, sedangkan yang kedua dinamakan dengan konun. Puncak kemajuan konun ini terjadi pada masa Khalifah Sulaiman I. Yang selanjutnya yaitu siasah ma'liyah. Pengertian siasah ma'liyah adalah politik keuangan bagi suatu negara, yaitu maksudnya pengaturan sumber-sumber keuangan negara, baik itu pemasukan dan pendaya gunaan keuangan yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu. Jadi pendapatan negara dan pengelolaannya harus diatur dengan baik. Sumber-sumber dan konsep keuangan negara. Sumber keuangan negara yang pertama yaitu Baitul Mal, wilayah ma'liyah. Ketentuan syariat ini baik Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatur secara langsung masalah Baitul Mal ini. Memang tidak ada ketentuan syar'i yang diperoleh hanya dari atsar para khulafaur rasyidin yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Yang selanjutnya itu jizyah, adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kata jizyah diambil dari kata al-jaza yang artinya balasan, sehingga dapat bermakna iuran negara, doribah, yang diwajibkan setiap orang-orang ahli kitab sebagai usaha membela mereka dan melindungi mereka, atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Yang selanjutnya itu khuruj. Khuruj diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim, dan dalam hal ini tentu juga dapat dibebankan oleh atas umat Islam. Yang selanjutnya yaitu harta fa'i. Harta fa'i adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Islam dari harta orang kafir dengan tanpa pengarahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan. Tujuan pengeluaran dan belanja negara. Pengeluaran hendaknya kepada yang berhak. Telah diketahui bahwa beberapa tempat pengeluaran negara yang telah ditentukan oleh syariat dan menyerahkan pengeluaran pemasukan lain kepada ijtihad pemerintah. Lebih utama lagi, tidak boleh mengeluarkan keuangan negara terhadap hal-hal yang haram.
melindungi sumber-sumber keuangan dari pejabat. Penyalahgunaan jabatan merupakan cara yang paling berbahaya untuk menguasai sumber keuangan. Menyampaikan hak kepada orangnya. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu yang selalu mengawasi jalannya pengeluaran agar tidak dikeluarkan kepada orang yang bukan menjadi haknya. Umar juga menguasai pengeluaran agar orang yang berhak tidak terhalangi untuk mendapatkan haknya. Ekonomis dalam pengeluaran. Sedang-sedang saja dalam berinfak merupakan salah satu sifat umat Islam. Tidak baik individu maupun golongan berlebihan dalam berinfak pada perangkat pemerintah adalah salah satu sebab terbesar kebangkrutan kas negara, merusak ekonomi dan memberikan jalan roda pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir yaitu selanjutnya yaitu siasah dauliyah. Pengertian siasah dauliyah adalah ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam yang dikenal dengan siasah dauliyah. Istilah ini berkembang sejak Islam menjadi pusat kekuasaan dunia. Penyusunan Piagam Madinah merupakan awal mula dari adanya hubungan internasional. Penyusunan Piagam Madinah dan pembuatan perjanjian perdamaian antara pemerintah Madinah dan kekuatan-kekuatan lain di luar Madinah merupakan babak awal adanya praktik dan konsep siasah dauliyah. Selain itu, pengiriman surat diplomatik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui para petugasnya merupakan titik awal konsep siasah dauliyah. Ruang lingkup siasah dauliyah. Yang pertama itu perjanjian internasional. Dalam kajian siasah dauliyah, perjanjian ini disebut dengan istilah al-mu'ahadah. Kata ini berasal dari ahada. Secara etimologi, al-had mengandung arti segala sesuatu kesepakatan manusia. Secara operasional, kata al-had dipergunakan dengan arti kesepakatan antara dua orang atau dua pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah pihak atau salah satu pihak. Yang kedua itu perlakuan terhadap tawanan. Perang Islam membolehkan menawan pasukan musuh, namun Islam memberikan tuntunan, yaitu harus memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang. Mereka hanya dapat dibunuh apabila mereka melakukan tindak pidana jarimah. Jadi membunuh tawanan perang adalah alternatif yang dipilih berdasarkan tingkat bahaya dan kualitas kejahatan yang dilakukan mereka terhadap umat Islam. Kewajiban hak-hak suatu negara terhadap negara lain. Hak-hak negara, hak atas kemerdekaan, hak untuk melaksanakan juridis terhadap wilayah orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara lain, hak untuk menjalankan pertahanan diri atau diri sendiri atau kolektif. Adapun kewajiban-kewajibannya yaitu kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara lain. Dalam artian tidak boleh mencampuri urusan-urusan dari negara lain. Kewajiban untuk tidak mengarahkan pergolakan sipil di negara lain. Maksudnya itu masyarakat sipil tidak boleh menggerakkan terhadap negara lain. Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak manusia, hak asasi manusia. Kewajiban untuk menjaga wilayah agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional. Yang selanjutnya aturan perang. Perang dilarang dilakukan dengan tujuan menaklukkan suatu negara atau perluasan wilayah. Perang diizinkan menurut Islam adalah perang untuk menahan musuh atau melindungi keamanan takwa. Penyerangan tiba-tiba tanpa pengumuman terlebih dahulu pada pihak yang diserang merupakan perbuatan yang dilarang. Yang dilarang keras dalam Islam, sekalipun perang dalam perang untuk mempertahankan diri. Oleh karenanya, apabila perang dilakukan tanpa memberikan opsi kepada musuh, komandan yang memimpin penyerangan harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang selama perang. Ada beberapa aturan perang dalam Islam.
Yang pertama, dilarang membunuh anak. Kedua, dilarang membunuh wanita yang tidak berperang. Dilarang membunuh orang tua yang tidak ikut perang. Tidak memotong dan merusak tanaman, sawah, ladang. Tidak membunuh binatang ternak. Tidak menghancurkan tempat ibadah. Dilarang mencincang mayat musuh. Dilarang membunuh pendeta dan bekerja bersikap sabar, benar, dan ikhlas. Tidak melampaui batas. Ekstradisi. Yang selanjutnya itu ekstradisi. Ekstradisi berasal dari bahasa Latin, yaitu extrade atau penyerahan. Secara etimologis, kata ekstradisi berasal dari dua kata, itu extra dan tradition. Seseorang yang dituduh kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara, pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan. Biasanya kejahatannya berwenang untuk mengadili penjahat tersebut dilakukan dalam wilayah yang diserahkan. Sumber hukum Siyasah Dauliyah. Prinsip dasar Al-Quran dalam hubungan internasional, hubungan kerjasama, yaitu mengutamakan perdamaian, memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai. Peperangan diizinkan hanyalah kalau terpaksa dan tujuan defensif bukan ofensif. Mengajak orang lain kepada Islam dengan cara baik dan bijaksana. Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Menghormati fakta-fakta perjanjian yang telah ditandatangani. Hubungan internasional Siyasah Dauliyah. Dalam mengimplementasikan diplomasi dalam suatu negara dapat dilakukan beberapa bentuk, yaitu direct telecommunication, merupakan diplomasi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi melalui media radio, televisi, telepon maupun email. Bilateral diplomasi merupakan pola komunikasi yang melibatkan antar negara yang bentuknya adalah seperti negosiasi, lobby, pertemuan formal maupun representasi. Yang selanjutnya itu multilateral diplomasi. Multilateral diplomasi adalah pola diplomasi yang melibatkan lebih dari dua negara atau banyak. Diplomasi ini sering muncul banyak dipergunakan dalam hubungan internasional. Hubungan multilateral terrefleksi dari organisasi seperti PBB, IMF, ASEAN, dan lain sebagainya. Samitri. Yang selanjutnya itu Samitri. Samitri adalah bagian dari diplomasi multilateral yang menempatkan diplomasi pada konferensi tingkat tinggi yang dilakukan oleh menteri maupun presiden. Samitri terkadang menggagal diplomasi dan selalu memiliki resiko, dan terkadang hanya melayani propaganda asing maupun domestik. Diplomasi pola ini merupakan bentuk lain dari diplomasi bilateral, karena dalam prakteknya pemimpin negara yang bertemu dengan pemimpin negara lain juga disebut summit diplomasi. Yang terakhir yaitu mediasi. Mediasi adalah bentuk dari negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pola diplomasi ini membutuhkan orang ketiga sebagai penengah di antara kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.